Keraton Solo buka suara usai putra mahkota buat status, nyesel gabung Republik, perhatian ke negara. Putra mahkota Solo nyesel gabung Indonesia gara-gara makin kacau. Guys, kemarin rame banget loh postingan media sosial dari putra mahkota Keraton Solo yaitu KGP AA Hamangkunegoro. Soalnya, dia bilang kalau rasanya nyesel udah gabung Republik. Dan ini adalah bentuk kritikan yang pedas dan harus jadi bahan evaluasi buat pemerintah. Bagi pengamat politik Rocky Gerung, sikap KGP AA Hamangkunegoro ini bukti dia punya perasaan yang mendalam ke negara Indonesia. Tapi pihak Keraton Solo konfirmasi kalau meskipun ada kritikan keras, keraton akan tetap setia ke negara ini. Kalau kemudian kerajaan-kerajaan itu kecewa sudah sepantasnya. Jadi kalau KGP AA Hamangkunegoro merasa kecewa sebagai pewaris dari tahta kerajaan Mataram Islam, ya sudah sewajarnya seperti itu. Dan itu mestinya menjadi koreksi kepada pemerintah Republik Indonesia yang sekarang berkuasa. Ini amanah dari sekian banyak kerajaan. Kalau kemudian tidak bisa memberantas korupsi, tidak bisa mensejahterakan rakyat yang sudah diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu, rakyat dari kerajaan-kerajaan itu bukan cuma rakyatnya, tapi wilayah juga diserahkan. Kalau kemudian tidak bisa mengelola, tidak bisa mensejahterakan rakyat yang sudah diamanahkan itu, wah, ini bencana besar, Jadi pantaslah kalau misalnya ada kekecewaan dari para penerus tahta kerajaan. Tentu ini bukan sekedar guyonan, tapi juga bukan upaya serius untuk membenci Republik. Tapi harus kita pahami bahwa ada endapan kegelisahan di masyarakat, ada endapan bahkan kemarahan di kalangan mahasiswa. Jadi kalau ada suara dari Keraton Solo, Surakarta, itu juga penanda bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita juga dibatinkan, bahkan mungkin dianalisa secara metafisik oleh tradisi di dalam Keraton Surakarta. Dan kalau kalimat itu keluar, menyesal jadi Republik, menyesal bergabung dengan Republik, maka kita ingat bahwa di era awal kemerdekaan ada problem itu memang, yaitu permintaan supaya semua sultan raja itu rela untuk membagi semangat dan sekaligus membagi hartanya untuk membangun Republik baru. Dan Surakarta tentu dan kesultanan ada Aceh, Jogja segala macam itu juga menyumbang untuk pembentukan Republik. Mestinya semua putra-putra Sinuhun PW12 semuanya harusnya berteriak, itu mestinya. Tapi alam kan tidak semuanya mempunyai kemampuan berteriak. Tapi KGP Hamangkunegoro yang dia sudah diangkat menjadi putra mahkota dan mulai dari tanggung jawabnya, dia pantas menagih kepada. Jadi negara Republik Indonesia itu yang harus diketahui oleh semua rakyat Indonesia, terutama yang generasi milenial, generasi Gen Z, itu kan mereka harus memahami sejarah berdirinya Republik Indonesia itu. Jadi namanya Nusantara itu bukan sakuplek di IKN itu, tapi wilayah Nusantara itu mulai dari kerajaan Biduri yang ada di timur, kemudian di Papua juga ada kerajaan, kemudian sampai di Samudra Pasai sana itu terdiri dari 270-an sekian kerajaan. Itu yang mempunyai kontribusi menyerahkan kerajaannya kepada wilayahnya, kekuasaannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan itu yang menginginkan kita, mengingatkan kita bahwa mungkin yang dimaksud di situ adalah menyesal bergabung dengan Republik, mending jadi kerajaan aja tuh. Atau sebaliknya, sindiran bahwa Republik kok jadi rasa keras kerajaan, dan itu pasti tertuju pada seseorang yang juga menganggap dirinya sebagai Raja Jawa atau meniatkan diri untuk mengambil sikap sebagai seorang raja tuh. Jadi kita mulai membaca bagaimana Indonesia sebetulnya kaya dengan metafor, kaya dengan satirik, bahkan kaya dengan kritik yang sifatnya sangat tajam itu. Kalau kepekaan itu datang dari seorang anak muda bahkan yang calon pemimpin Indonesia itu dari putra mahkota kerajaan, itu penanda bahwa ada yang serius, yang dibaca dengan kecerdasan tapi juga dibaca dengan batin.
Karena kita tahu bahwa politik Jawa itu juga sangat kuat mengolah Rosso, dan kemungkinan bahwa akan terbit semacam sikap resmi yang menunjukkan bahwa ada hal yang buruk di dalam peradaban politik kita, dan sinyal yang diberikan oleh sang putra mahkota itu juga menunjukkan sikap kebudayaan yang tidak menghendaki Indonesia dipermainkan terus oleh sebagian orang atau sekecil kelompok yang sekarang kita sebut sebagai oligarki. Kok Indonesia gelap? Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Buset, baby boomers nih masih aja. Apa kayak gitu, ha? Masa iya nggak tahu siapa yang lihat Indonesia gelap? Kalau nggak tahu, nih saya kasih tahu nih. Ini orang yang ngomong nih. Di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. Tuh, sekarang tahu ya siapa yang melihat Indonesia gelap. Yang melihat Indonesia gelap adalah orang yang percaya ramalan bahwa tahun 2030 Indonesia bubar. Dan lebih mirisnya, orang yang sempat percaya ramalan Indonesia tahun 2030 bubar, sekarang jadi presiden. Dan ketika jadi presiden beneran, kebijakan yang dibuat, kebijakan yang diambil itu pun seolah menjadi penunjang bahwa tahun 2030 Indonesia bubar beneran. Kenapa demikian? Karena ketika pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata optimal, dia malah memprioritaskan makan bergizi gratis. Itu pun realisasinya jauh dari kata bergizi. MBG, B-nya bukan bergizi tapi busuk, tapi basi, tapi berulat. Dan ketika angka pengangguran di Indonesia masih banyak-banyaknya, bukan dikurangi malah ditambah dengan dalih efisiensi anggaran. Ini kan koplak. Nah, orang yang melihat dan yang merealisasikan Indonesia gelap itu sebenarnya Anda sendiri, Pak. Gitu loh. Anda cukup ngaca. Itu pun kalau mau ngaca. Surat terbuka untuk pemerintah Indonesia. Pak, kalau kayak gini kita harus percaya siapa lagi? Kok bisa dibilang Indonesia cerah? Dibilang Indonesia nggak gelap? Sedangkan PHK di mana-mana, korupsi di mana-mana, pejabatnya kalau dikritik ngamuk, nganggep nggak nasionalis lah, nyuruh ke luar negeri nggak usah pulang lah, dibilang dasmu lah, dibilang kalau mau sempurna ke surga aja lah. Apa ini? Gini ya Pak, rakyat itu menilai dari apa yang mereka lihat. Kalau yang dilihat kayak gini, korupsi di mana-mana, PHK di mana-mana, kebijakan kayak nggak jelas, wajar nggak sih Pak kalau kita tuh bener-bener marah dengan kalian? Ya kalau nggak mau dianggap buruk, ya perbaiki semuanya. Tunjukkan political will yang bagus Pak. Tunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk rakyat. Mana itu? Keraton Surakarta buka suara usai putra mahkota, KGPAA Hamengkunegoro, membuat status nyesel gabung Republik di akun Instagram pribadinya dan viral di media sosial. Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat, KPAH Dani Nur Adiningrat, menuturkan status KGPAA Hamengkunegoro tersebut menjadi wujud respons sang putra mahkota terhadap berbagai masalah yang menimpa Indonesia. Dia mengatakan putra mahkota tengah mengkritik beberapa masalah seperti kasus mega korupsi tata kelola minyak tanah PT Pertamina Patraniaga, PHK massal di PT Sritex, hingga kasus pagar laut. Jadi itu kalau melihat unggahan beliau sebelumnya tentang BBM oplosan, PHK massal di Sritex, korupsi timah, serta kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam kasus pagar laut dan lain sebagainya. Mungkin itu yang melatar belakangi beliau timbul unggahan seperti itu, ujar Dani, Sabtu tanggal 1 Maret tahun 2025, dikutip dari kompas.com. Selain isu nasional, Dani juga menyebut KGPAA Hamengkunegoro memberikan kritik terkait status Daerah Istimewa Surakarta, DIS, yang masih ditangguhkan oleh pemerintah.
Dia juga mengungkapkan penangguhan statusubis itu membuat hak dan aset Keraton Solo tidak diberikan. Tentang janji pemerintah terhadap Keraton Surakarta, bahwa daerah istimewa Surakarta ditangguhkan tetapi sampai sekarang belum diberikan hak-hak keraton, termasuk asetnya. Mungkin ini pemikiran yang melatar belakangi beliau untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah, tambahnya. Lebih lanjut, Dhani meminta kepada pemerintah agar menanggapi kritik dari KGPAA Hamengkubuwono dengan cerdas. Menurutnya, kritik dari putra mahkota tersebut bisa menjadi peringatan keras bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola negara. Ini adalah unggahan yang satir, yang baik dari beliau. Pemerintah harus menangkap pesan ini dengan lugas dan cerdas. Seorang putra mahkota Keraton Surakarta yang merupakan pewaris darah Majapahit dan Kerajaan Mataram tentu tidak akan berbicara sembarangan. Ini adalah peringatan keras yang harus didengar, tanda